Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Ramadhani, NIM 12630520243 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab 2B. Pengertian ilmu lughah. Ilmu lughah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan lughah. Secara etimologis, ilmu lughah artinya ilmu bahasa atau linguistik. Ruang lingkup ilmu lughah: A. Linguistik umum atau general linguistik, B. Linguistik historik, C. Linguistik komparatif, D. Linguistik deskriptif. Objek kajian ilmu lughah: A. Linguistik teoritis, B. Linguistik sejarah, C. Sejarah linguistik. Tujuan ilmu lughah antara lain: A. Untuk memahami hakikat fenomena bahasa dan unsur-unsur yang menyusun bahasa tersebut. B. Untuk memahami fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan umat manusia. C. Untuk memahami kaitan ilmu bahasa dengan fenomena maupun aspek kehidupan. Manfaat ilmu lughah. Ada banyak manfaat ilmu lughah bagi siapa yang mau mempelajarinya, antara lain: A. Membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dalam menyelidiki bahasa bagi linguis. B. Membantu dalam menyusun kamus yang lengkap dan baik bagi penyusun kamus. C. Melatih dan mengajarkan keterampilan. Perbedaan ilmu lughah dengan fikih lughah. Ilmu lughah sudah dilabelin karya ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughah masih diragukan keilmiahannya. Jenis-jenis linguistik ada dua: 1. Linguistik umum, 2. Linguistik khusus. Cabang-cabang linguistik: A. Fonetik dan fonologi, B. Morfologi, C. Sintaksis, D. Semantik. Pengertian bahasa. Secara umum, pengertian bahasa yaitu alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati manusia. Karakteristik bahasa: 1. Arbitrer, 2. Dinamis, 3. Produktif, 4. Beragam, 5. Manusiawi. Fungsi bahasa: 1. Fungsi personal, 2. Fungsi direktif, 3. Fungsi fatik, 4. Fungsi referensial, 5. Fungsi metalinguistik, 6. Fungsi imajinatif. Klasifikasi bahasa: suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa. 1. Bahasa lisan: suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar dengan berbagai macam nama yang diucapkan menggunakan organ mulut. 2. Bahasa tulis: bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. 3. Aksara: suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas. 4. Ejaan: penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarkan dan mempunyai makna. Teori pertumbuhan bahasa adalah alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama yang lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh alat ujaran pada manusia. Bentuk variasi bahasa: 1. Ragam beku Vorzen, 2. Ragam resmi atau formal, 3. Ragam usaha atau konsultatif, 4. Ragam santai atau kasual, 5. Ragam akrab atau intim. Bahasa pergaulan. Bahasa gaul atau bahasa pergaulan merupakan yang bersifat nonformal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Kehadiran bahasa gaul dianggap wajar karena sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, terutama pada anak usia remaja. Bahasa internasional. Bahasa internasional berasal dari bahasa resmi PBB hingga Esperanto. Dalam perundang-undang belum dijelaskan definisinya sehingga perlu direferensi ulang. Dan frasa bahasa internasional mengacu pada 4 konsep: bahasa resmi persatuan bangsa-bangsa, bahasa yang terus, bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, bahasa Esperanto. Faktor-faktor umum mempengaruhi bahasa:
1. Faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan bahasa anak untuk memperoleh bahasa pertama, faktor usia, faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. Yang kedua, faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa kedua. Faktor konseptual belajar bahasa, faktor bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar bahasa, faktor kesulitan inter dan intralinguistik dalam bahasa, peranan faktor lingkungan dalam belajar bahasa. Hubungan linguistik dengan filologi klasik. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dari sumber-sumber tertulis yang kombinasi dari sastra, sejarah, dan linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bahasa dapat dipahami sebagai suatu interaksi bunyi dan makna. Hubungan linguistik dengan kajian gramatika. Kajian gramatika, istilah gramatika berasal dari kata grama yang berarti tata bahasa. Makna kata yang diperoleh sebagai akibat proses ketatabahasaan disebut makna gramatika atau makna struktural. Makna gramatika baru ada apabila terjadi suatu proses gramatika seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Hubungan linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atas proses bahasa. Hubungan linguistik sosiologi. Dalam hubungan antara linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Hubungan linguistik dan pengajaran bahasa. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam bereksplorasi di lingkungan akademik maupun kehidupan sosial. Pembelajaran bahasa atau gaya linguistik mencerminkan pengenalan diri dan budaya. Selain itu, pembelajaran bahasa juga membantu para peserta didik maupun mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Dalam konteks teoretis dan praktis, linguistik dan ekonomi, dalam hal ini masyarakat ekonomi ASEAN, merupakan dua variabel yang berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks teoretis, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang bersifat empiris, pasti, dan objektif. Sedangkan dalam konteks praktik, linguistik adalah hal yang berhubungan dengan bahasa, yakni cara membicarakan bahasa yang membutuhkan bendaharaan kata untuk memampukan orang-orang yang membidanginya. Urgensi linguistik dalam psikologi. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materi yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Selanjutnya, urgensi linguistik dalam kesehatan. Sugono menyatakan bahwa bahasa mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat penuturnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan, ilmu, dan teknologi berkembang sedemikian rupa. Bahasa Indonesia berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Pesatnya perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap bahasa. Urgensi linguistik dalam agama. Pemahaman terhadap Al-Quran yang diyakini sebagai kitab salihun likulli zamanin wa makanin selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Pemahaman selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Dan yang terakhir, urgensi linguistik dalam pendidikan. Cakupan substansi linguistik pendidikan sangat luas, meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasinya. Oleh karena itu, linguistik pendidikan sejalan dengan linguistik terapan. Wilayah kajian mencakup
soalan yang terkait dengan geografi linguistik, penggunaan bahasa, komposisi, tata bahasa pengajaran, perkamusan, dan sastra, serta pengajaran bahasa kedua.